Kisah para wali songo selalu menarik, baik sebelum maupun selama menjadi pendakwah. Salah satu wali yang terkenal karena kisah hidup dan karomahnya adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memiliki nama lahir Raden Said. Dia putra Adipati Tuban yang sudah mengenal ajaran Islam sejak kecil. Dalam perkembangannya, sosok Raden Said tumbuh menjadi sosok pemberontak. Hal ini terjadi saat Raden Said membuka mata hatinya melihat nasib rakyat jelata di luar istana. Kala itu, pejabat kadipaten menarik pajak terlalu tinggi kepada rakyat jelata. Akibatnya, rakyat hidup melarat. Sementara lumbung pangan istana tidak pernah kosong dari stok pangan. Raden Said pun tidak tahan melihat kondisi itu hingga hatinya tergerak untuk membantu rakyat yang melarat. Malam hari ia diam-diam mengambil hasil bumi dari lumbung dan dibagikan kepada rakyat. Sunan Kalijogo atau sebutan Raden Said melakukan aksinya itu setiap malam. Rakyat yang mendapat bantuan pangan dari Raden Said sangat senang, meskipun mereka tidak tahu siapa sosok yang memberi mereka bahan pangan. Sayangnya, aksi Raden Said ini mulai terendus. Aparat yang menangani stok pangan curiga karena bahan makanan berkurang drastis di gudang. Pihak aparat kerajaan akhirnya melakukan pengintaian di waktu malam. Betapa terkejutnya para petugas istana saat mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Raden Said. Temuan ini akhirnya dilaporkan kepada ayahnya. Raden Said pun dihukum dengan hukuman dikurung. Setelah beberapa waktu, ia pun dibebaskan dari kurungan. Namun, setelah dibebaskan, Raden Said bukannya jera. Ia bahkan melanjutkan aksinya membagi pangan kepada rakyat. Melihat hal itu, seorang aparat kerajaan melakukan siasat. Mengenakan topeng dan kostum yang sama dengan apa yang dikenakan oleh Raden Said, aparat ini merampok dan memerkosa warga. Ketika tindakan bejat itu dilaporkan oleh korban, ayahandanya yang mengira itu tindakan putranya pun marah besar, hingga mengusir anaknya sendiri keluar dari kerajaan. Raden Said pun pergi mengembara tanpa arah. Namun ia tetap melakukan aksi pahlawannya dengan cara yang salah tadi. Ia meningkatkan kemampuannya dan mengubah identitasnya dengan sebutan Berandal Lokajaya. Suatu waktu, Berandal Lokajaya mencoba mencuri sebuah tongkat yang dikiranya terbuat dari emas dari seorang pria tua yang melintasi hutan, tepatnya Pernawu. Namun ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas. Raden Said atau Berandal Lokajaya yang merasa kasihan lantas memberikan lagi kepada si pria tua itu. Akhirnya si pria tua itu bertanya kepada Berandal Lokajaya mengapa melakukan hal tersebut. Berandal Lokajaya pun menjawab untuk diberikan kepada rakyat fakir miskin yang menderita. Si kakek lantas membalas dengan menyebut, "Sungguh mulia hatimu, namun cara yang kau lakukan itu salah atau keliru." Pria tua itu pun lanjut dengan bertanya, "Jika kamu mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu bisa benar?" Lalu dijawab oleh Berandal Lokajaya, "Tentu itu adalah perbuatan yang bodoh, hanya menambah kotor dan bau pakaian saja." Sang kakek pun tersenyum dan berkata, "Begitupun dengan apa yang kamu lakukan. Kamu berbagi dengan cara mencuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik dan halal." Mendengar hal itu, lantas Berandal Lokajaya yang termenung. Ia merasa bahwa pria tua tersebut bukan sosok manusia sembarangan. Benar saja, pria tua itu adalah sosok Sunan Bonang. Ia yang kagum lantas mengejar Sunan Bonang sampai ke tepi kali atau ke tepi sungai. Berandal Lokajaya memohon kepada pria tua itu untuk menjadikannya seorang murid. Mendengar hal itu, Sunan Bonang lantas memberikan Berandal Lokajaya sebuah ujian apabila benar-benar ingin menjadi muridnya. Beliau mengeluarkan dan menancapkan sebuah tongkat yang menjadi salah satu karomanya itu di pinggir kali.
lantas memerintahkan Raden Said menjaga benda tersebut tetap tertancap sampai ia kembali. Sang Berandal Lokajaya pun langsung melaksanakan syarat tersebut dan duduk di tepi kali dan tongkat tersebut di sebelahnya. Sementara Sunan Bonang pergi meninggalkannya dengan melintasi sungai dengan berjalan di atas air tanpa sedikit pun terkena percikan air. Ini merupakan salah satu karomahnya. Berandal Lokajaya terus menjaga tongkat tersebut di pinggir kali. Ia pun mulai merasa bosan, lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintanya tertidur layaknya seorang pemuda di gua Kafi saat zaman Rasulullah. Doa tersebut lalu dikabulkan hingga akhirnya Berandal Lokajaya tertidur selama 3 tahun lamanya. Selama itu Sunan Bonang baru kembali. 3 tahun terlelap dalam tidurnya, Sunan Bonang membangunkan Berandal Lokajaya dengan cara mengumandangkan azan di sampingnya. Setelah terbangun dari tidurnya, Sunan Bonang mengajak Berandal Lokajaya menuju pesantrennya di wilayah Tuban untuk diajarkan ilmu agama. Akhirnya, Raden Said atau Berandal Lokajaya menjadi salah satu pendakwah seperti gurunya yang terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga.